Satu orang, satu parang, menjaga gerbang surga. Angin laut selalu jadi lagu pertama yang didengar Tikal sejak kecil. Dia tumbuh di pulau kecil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Pasirnya putih, lautnya jernih, dan hutan di belakangnya seperti pelindung alami yang tak pernah tidur. Ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sejak kecil, Tikal tidak diajarkan banyak kata. Ayahnya bukan orang yang pandai bicara, tapi setiap hari ayahnya mengajarkan satu hal yang sama, berulang-ulang. Suatu ketika ayahnya berkata, "Nak, tanah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini hidupmu." Tikal kecil belum sepenuhnya mengerti, tapi dia melihat bagaimana ayahnya memperlakukan pulau itu. Ayahnya berbicara pada pohon, menyentuh tanah dengan hormat, dan menatap laut seperti menatap sesuatu yang harus dia jaga. Suatu hari, ayahnya memberikan sebuah parang. Parang itu tidak besar, tidak istimewa, tapi tajam, terawat, dan penuh bekas pakai. "Kalau suatu hari aku tidak ada," lirih ayahnya pelan, "yang jaga tempat ini adalah kamu." Sejak itu, Tikal tidak pernah jauh dari parang itu. Waktu berjalan, Tikal tumbuh menjadi remaja yang lebih banyak diam. Ia mengenal setiap sudut pulau. Ia tahu kapan ombak akan besar. Ia tahu arah angin sebelum datang. Ia pun tahu suara hutan saat tenang dan saat bahaya mendekat. Pulau itu bukan lagi tempat baginya. Pulau itu adalah bagian dari dirinya. Ayahnya mulai menua. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Suatu malam di bawah langit yang penuh bintang, ayahnya berkata, "Suatu saat orang luar akan datang. Mereka tidak datang untuk melihat, tapi mereka datang untuk mengambil." Tikal hanya terdiam. "Kalau itu terjadi," lanjut ayahnya, "jangan tanya berapa banyak mereka. Tanyakan, apakah kamu siap berdiri?" Tidak lama setelah itu ayahnya pergi, tanpa banyak kata, tanpa banyak pesan. Tikal menguburkan ayahnya menghadap laut. Sejak itu, dia benar-benar sendiri. Tahun pun berlalu. Tikal menjadi laki-laki dewasa. Tubuhnya keras seperti batu karang. Tatapannya tajam seperti ujung parang yang selalu ia bawa. Hidupnya sederhana, menjaga, mengawasi, bertahan. Sampai suatu pagi, laut yang biasa tenang berubah. Di kejauhan muncul titik-titik hitam. Semakin lama, semakin besar. Kapal, bukan satu, banyak, berat, besar, dan asing. Tikal berdiri di pesisir, kakinya menancap di pasir, tangannya menggenggam parang. Ia tahu, ini yang dulu dikatakan ayahnya, penjajah telah datang. Angin bertiup lebih kencang, ombak memukul pantai lebih keras. Tikal tidak bergerak. Ia menatap kapal-kapal itu tanpa rasa takut. Tidak ada yang mendampinginya, tidak ada yang akan membantunya. Hanya dia, satu orang, satu parang. Ia menoleh ke belakang. Pulau itu terbentang sunyi. Hutan berdiri tegak, laut di sisi lain berkilau seperti cahaya. Tempat ia terasa seperti surga. Tikal menarik napas panjang lalu berbisik pelan, "Di gerbang ini, aku akan menumpahkan darahku untuk menjagamu." Ia menggenggam parang lebih erat dan kembali berkata, "Jika aku gugur,
Lahirkan tikal-tikal yang baru, dan jangan biarkan gerbang ini terbuka. Kapal-kapal itu akhirnya mendekat. Orang-orang bersenjata turun. Jumlah mereka tidak masuk akal untuk dilawan satu orang. Tapi tikal tidak mundur. Langkahnya maju, pelan, pasti. Benturan pertama terjadi di pesisir. Suara logam, teriakan, dan ombak bercampur jadi satu. Tikal bertarung tanpa hitungan. Setiap ayunan parang adalah niat untuk menjaga, bukan sekedar melawan. Dia terluka berkali-kali. Darah mengalir dari tubuhnya membasahi pasir yang ia jaga sejak kecil. Tapi dia terus berdiri. Satu lawan satu, satu lawan banyak. Tidak ada bedanya baginya. Namun tubuhnya mulai goyah. Lututnya menyentuh pasir, nafasnya berat. Di hadapannya, penjajah masih berdiri. Tapi langkah mereka tertahan. Ada sesuatu yang mereka tidak pahami. Bagaimana satu orang bisa bertahan sejauh ini? Tikal mengangkat wajahnya. Dia melihat ke laut. Dia melihat ke langit. Dia melihat pulaunya untuk terakhir kali. Dia tersenyum tipis dengan parang masih di tangannya. Dia lirih berkata, "Jaga dia." Suara itu hampir tidak terdengar. Tubuhnya akhirnya jatuh, diam, dan sunyi. Ombak datang perlahan menyapu darah di pesisir. Angin tetap bertiup, pulau itu tetap berdiri. Dan di tempat tikal jatuh tidak ada yang benar-benar berakhir. Karena dari tanah yang dijaga dengan darah, selalu ada kehidupan baru yang akan tumbuh. Mungkin suatu hari nanti akan lahir lagi seseorang, satu orang, satu parang yang berdiri di tempat yang sama, menjaga gerbang surga.